Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Hari ini di jam kedua ini kita bertemu dengan mata pelajaran sejarah Indonesia ya nak. Nah, berhubung materi pelajaran sejarah Indonesia telah habis dan kita pun kemarin sudah melaksanakan ulangan di pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas soal ulangan yang telah kita kerjakan kemarin. Biasanya kan kita memang selalu membahas soal ulangan ya nak, begitu kita selesai ulangan. Oke. Nah, jadi kemarin sebagian ada yang udah tahu nilainya berapa, tapi sebagian ada juga yang belum ya kan. Jadi kita akan membahas soal ini tujuannya untuk apa? Supaya kalian tahu kenapa sih kok nilai saya misalnya cuman segini atau kok nilai saya segini ya. Nah, jadi tujuannya itu supaya kalian tahu oh di mana di nomor berapa ya saya salahnya, karena kemarin kan kita memang ulangannya daring ya nak ya. Oke. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita langsung saja ya nak ya. Kita akan bahas soal nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1. Terbentuknya alam semesta berawal dari peristiwa ledakan dahsyat atau dentuman besar yang melontarkan materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta dan membentuk suatu sistem, baik itu bintang, planet, asteroid, debu kosmik maupun tata surya. Pernyataan tersebut merupakan salah satu teori terbentuknya jagat raya atau alam semesta, yaitu titik-titik-titik. Oke, ini sudah pernah kita bahas ya nak ya. Ini kita bahas sebelum daring. Jadi ibu rasa penjelasan atau pembelajaran kita saat itu memang sudah sangat jelas. Maka jawabannya yang mana? Oke, yang pertama ada A, planetesimal teori. Planetesimal ini jelas ya, teori planetesimal. Yang kedua, nebular teori. Ini teori nebula atau kabut asap. Kalau planetesimal teori ini teori planet gitu ya. Yang ketiga ada oscillation teori. Oscillation teori ini teori mengembang dan memampat. Oke. Selanjutnya ada the Big Bang teori. Teori ledakan besar atau teori ledakan dahsyat, dentuman besar. Yang terakhir steady state teori atau teori keadaan tetap. Dari soalnya, terbentuknya alam semesta berawal dari peristiwa ledakan dahsyat atau dentuman besar. Maka jawabannya adalah D. Oke. Ada yang salah kemarin? Jadi ingat, ditengok dari ininya, artinya aja udah jelas ya. Big Bang teori. Teori ledakan dahsyat atau ledakan besar atau dentuman besar. Oke. Jadi jawabannya D ya. Kita lanjutkan nomor 2. Perhatikan data di bawah ini. Yang pertama ada ganggang, yang kedua ada bumi semakin stabil, yang ketiga mikroorganisme, yang keempat temperatur atau suhu bumi sangat tinggi, yang kelima bumi masih sangat labil, yang keenam belum ada kehidupan, yang ketujuh reptil, 8 manusia purba, 9 trilobita. Oke. Dari data di atas, ciri khas serta situasi dan kondisi bumi pada zaman Paleozoikum yang paling tepat ditunjukkan oleh nomor kemarin ini sudah kita bahas juga, sudah kita pelajari maksud ibu. Nah, jadi proses perkembangan bumi atau proses evolusi bumi secara geologis itu kan ada 4 periode atau 4 masa. Yang pertama ada masa Azoikum atau Arkaikum, yang kedua ada Paleozoikum. Ingat ya, zoikum belakangnya tidak litikum. Yang ingat tadi Azoikum atau Arkaikum, yang kedua ada Paleozoikum, yang ketiga ada Mesozoikum, dan yang keempat ada Neozoikum. Nah, kemudian
Kalau masa arkaikum atau azoikum cirinya apa? Nah, pada saat itu disebut juga dengan zaman atau masa sebelum adanya kehidupan. Gak ada kehidupan sama sekali. Kenapa? Nah, jadi pada saat itu eh, bumi apa namanya kondisinya belum stabil ya. Jadi temperatur bumi masih sangat tinggi. Nah, seperti ini. Belum ada kehidupan sama sekali. Maka di sini kalian bisa lihat, maka temperatur bumi masih sangat tinggi. Ini merupakan ciri dari masa Azoikum atau Arkaikum. Yang ini Arkaikum ya. Arkaikum. Yang ini Arkaikum. Kemudian belum ada kehidupan. Ini juga merupakan ciri dari Arkaikum. Oke, kita ini saja, langsung aja ke sini. Dari data di atas, ciri khas serta situasi dan kondisi bumi pada masa Paleozoikum yang paling tepat ditunjukkan oleh nomor. Nah, Paleozoikum ini merupakan masa atau zaman di mana sudah mulai adanya kehidupan, sudah mulai adanya tanda-tanda kehidupan. Nah, ditandai dengan apa? Jenis makhluk hidup seperti apa yang sudah mulai ada pada masa Paleozoikum? Nah, diantaranya adalah kayak di sini. Pertama ada ganggang. Ini ganggang ini merupakan tumbuhan bersel satu ya. Jadi makhluk hidup bersel satu. Yang pertama ada ganggang. Yang kedua bumi semakin stabil. Yang ketiga ada mikroorganisme. Mikroorganisme ini makhluk hidup bersel satu ya. Mikroorganisme atau bakteri misalnya seperti itu. Kalau temperatur suhu bumi masih sangat tinggi nih, ini arkaikum. Terus bumi masih sangat labil, ini juga sama, ini arkaikum atau azoikum. Ini belum ada kehidupan. Belum ada kehidupan, ini juga azoikum atau arkaikum. Kemudian kalau reptil ini merupakan ciri khas dari masa mesozoikum. Kalau manusia purba ini merupakan ciri dari masa atau zaman neozoikum. Kalau trilobita merupakan ciri dari masa atau zaman Paleozoikum. Oke. Yang pertama A 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Oke. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Ini betul ya nak ya. Ganggang, bumi semakin stabil sama mikroorganisme. Kalau 2, 3, dan 4. 2 ini kan tidak 2 ya. 2, 3, dan 4. Nomor 4-nya nggak bisa karena nomor 4-nya ciri khas dari azoikum atau arkaikum. Selanjutnya ada 4, 5, dan 6. Di sini juga 4 nggak bisa. Karena 4 ini merupakan ciri khas dari azoikum. Di sini juga belum ada kehidupan. Ditengok ya satu persatu. Nomor 6 ini belum ada kehidupan, berarti sini azoikum. Selanjutnya yang D, 5, 6, dan 9. 5, 6, dan 9. Trilobitanya memang betul. Trilobita ini merupakan ciri khas dari Paleozoikum. Namun yang nomor 6-nya kan belum di sini udah ada kehidupan di masa Paleozoikum ini. Sudah mulai adanya tanda-tanda kehidupan. Jadi kalau yang belum ada kehidupan ini azoikum. Kemudian yang E 6, 7, 8. 6, 7, 8. Nah, manusia purba ini baru ada pada masa Neozoikum. Jadi jawabannya adalah A ya nak ya. Ini ciri khas dari zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum itu cirinya kehidupan yang mulai ada pada saat itu ada ganggang atau tumbuhan bersel satu, bumi suhunya semakin stabil, ada mikroorganisme atau makhluk hidup bersel satu, bakteri, kemudian ada trilobita. Trilobita ini sejenis ikan tidak berahang seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah A yang ini. Kalau yang ini tadi The Big Bang Theory. Oke, lanjut. Nomor 3. Proses perkembangan bumi secara geologis dibagi menjadi 4 tahapan
masa atau zaman, yaitu ini tadi udah Ibu jelaskan. Jadi jawabannya adalah yang C. Masa Arkaikum atau Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum sama Neozoikum. Tengok belakangnya ya nak ya. Ini kan zoikum semua nih. Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum sama Neozoikum. Tengok ujung-ujungnya. Jadi jawabannya ini. Kenapa enggak yang A? Tengok belakangnya. Ini memang Arkaikum atau Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, tapi di sininya Megalitikum. Megalitikum ini kan zaman batu besar. Maka ditengok baik-baik. Ini kan kalau belakangnya litikum ini berarti zaman batu nih. Oke, litikum itu kan berasal dari kata litos, artinya batu. Juga litikum. Neozoikum, zoikum, tapi di sini ada perundagium sama litikum juga. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Ada yang salah kemarin? Itu masih dasar ya nak ya. Lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan fosil Trilobita. Trilobita tahu tadi kan? Trilobita itu merupakan sejenis ikan tak berahang yang diperkirakan hidup pada masa tadi sudah, ini hidup pada masa Paleozoikum. Jadi ikan tidak berahang ini hidup pada masa Paleozoikum. Jadi pada masa Paleozoikum itu yang hidup apa saja? Ada ganggang atau tumbuhan bersel satu, kemudian ada Trilobita atau sejenis ikan tidak berahang, kemudian ada mikroorganisme atau makhluk hidup bersel satu seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Zaman yang berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu juga dikenal sebagai zaman reptil. Kata kuncinya ya, zaman reptil. Karena dinosaurus menjadi penguasa sepanjang masa ini. Disebut, ini adanya di masa apa sih zaman reptil ini? Jadi jawabannya adalah masa Mesozoikum. Jadi zaman reptil ini adanya di masa Mesozoikum. Kalau Paleozoikum tadi zaman kehidupan pertama. Oke. Zaman kehidupan pertama. Kalau Arkaikum atau Azoikum ini sebelum adanya kehidupan. Jadi belum ada kehidupan sama sekali. Kalau di Paleozoikum ini tadi udah Ibu jelaskan yang hidup cuman kayak Trilobita, ganggang sama makhluk hidup bersel satu. Megalitikum ini zaman batu besar. Ini nanti contohnya nanti ada menhir, sarkofagus dan lain sebagainya, waruga dan ya. Jadi jawabannya adalah Mesozoikum. Zaman reptil. Oke, lanjut nomor 6. Paparan Sunda adalah istilah untuk menunjukkan pada terhubungnya. Maka ini jawabannya adalah kemarin ada paparan Sunda dan juga paparan Sahul. Kalau paparan Sunda yaitu menunjukkan pada terhubungnya kepulauan Indonesia bagian barat dengan Asia Tenggara. Oke. Menunjukkan kepulauan Indonesia bagian barat dengan Asia Tenggara. Kalau seluruh kepulauan Indonesia dengan Australia, nggak ada yang seluruh sih ya kan. Kemarin kan ada paparan Sunda sama paparan Sahul. Kalau paparan Sunda, Indonesia, kepulauan Indonesia bagian barat dengan Asia Tenggara atau dengan Eurasia seperti itu. Jadi daratan yang menghubungkan kepulauan Indonesia bagian barat dengan Eurasia atau Asia Tenggara itu disebut dengan paparan Sunda. Sedangkan paparan Sahul adalah daratan yang menghubungkan kepulauan Indonesia bagian timur dengan Australia. Nah ini, kepulauan Indonesia bagian timur dengan Australia ini namanya paparan Sahul.
Pulau Papua dan Maluku dengan Asia Tenggara ini salah ya nak ya. Indonesia dengan India ini juga salah. Kalau yang ini paparan Sahul, nah yang ini paparan Sunda. Kepulauan Indonesia, daratan yang menghubungkan Kepulauan Indonesia bagian barat dengan Asia Tenggara atau Eurasia itu disebut juga dengan paparan Sunda. Kalau bagian timur dengan Australia itu paparan Sahul. Diingat seperti itu saja kata kuncinya. Kalau bagian barat Indonesia dengan Asia atau Eurasia itu paparan Sunda. Kalau bagian timur Indonesia dengan Australia itu namanya paparan Sahul. Oke, lanjut nomor 7. Manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari luar Nusantara, yakni Yunan atau Tiongkok. Salah seorang ahli yang mengemukakan pendapat ini adalah, kemarin ada 3 ya, tentang teori nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini siapa? Kalau Muhammad Yamin ini sebetulnya pencetus teori Nusantara. Kalian bisa baca di buku. Sudah ada. Kalau di buku kalian itu di halaman Asal Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia halaman 40. Nah, jadi Muhammad Yamin ini salah satu pencetus teori Nusantara, di mana menurut teori Nusantara, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri. Oke. Kemudian yang kedua ada Sultan Takdir Alis Jahbana. Ini juga sama, ini merupakan pencetus teori Nusantara. Kemudian ada Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali ini adalah salah satu pencetus teori Yunan. Jadi jawabannya adalah Muhammad Ali ya nak ya. Oke. Kemudian kalau Kahimli siapa? Kahimli juga ini merupakan salah satu pencetus teori Nusantara. Terus kalau von Koeningswald ini merupakan salah satu penemu fosil manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yang ditemukan oleh von Koeningswald ini Meganthropus paleojavanicus sama Pithecanthropus mojokertuensis. Ini yang ditemukan oleh von Koeningswald. Oke, jadi jawabannya tadi Muhammad Ali. Lanjut nomor 8. Terbentuknya Kepulauan Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor endogen, eksogen, dan perubahan iklim. Berikut ini termasuk faktor endogen. Oke, faktor endogen, eksogen, dan perubahan iklim. Nah, terbentuknya Kepulauan Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor endogen, faktor dari dalam, eksogen dari luar, sama perubahan iklim. Oke, berikut ini termasuk faktor endogen adalah yang pertama sedimentasi sama tektonisme. Tektonisme memang benar, ini faktor dari dalam, tapi sedimentasinya berasal dari luar atau eksogen. Berarti salah yang ini ya nak ya. Kemudian erosi dan vulkanisme. Vulkanismenya juga betul, ini termasuk salah satu faktor endogen, namun erosinya adalah eksogen karena yang ditanyakan hanya faktor endogen. Oke, lanjut. Pengendapan dan pelapukan ini termasuk ke dalam faktor eksogen. Lanjut. Perubahan iklim dan pelapukan ini juga sama. Pelapukan ini merupakan salah satu faktor eksogen atau faktor yang berasal dari luar bumi. Karena kemarin kan sudah kita pelajari juga kalau yang dari yang termasuk faktor eksogen itu misalnya kayak erosi, pelapukan, sedimentasi atau pengendapan dan lain sebagainya. Nah, jadi jawabannya berarti tektonisme dan vulkanisme. Tektonisme ini berkenaan dengan pergerakan lempeng bumi ya. Kemudian vulkanisme ini berkenaan dengan letusan gunung atau keluarnya magma dari dalam perut bumi. Oke. Lanjut, jadi jawabannya adalah E, tektonisme dan vulkanisme. Lanjut nomor 9. Perhatikan data berikut ini. Lanjut aja ya. Berdasarkan data di atas, Kepulauan Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng mayor dan 1 lempeng minor. Yang termasuk lempeng mayor yang membentuk Kepulauan Indonesia ditunjukkan oleh nomor
Oke, ada lempeng mayor dan ada lempeng minor. Mayor artinya besar, minor artinya kecil. Oke, jadi yang ditanya yang termasuk lempeng mayor, lempeng yang besar yang membentuk Kepulauan Indonesia itu ditunjukkan oleh nomor berapa? Ingat, jadi Kepulauan Indonesia itu dibentuk oleh 3 lempeng besar atau mayor dan satu lempeng kecil atau minor. Apa saja yang termasuk lempeng besarnya? Oke, yang pertama ada lempeng Indo-Australia, yang kedua ada lempeng Pasifik sama lempeng Eurasia. Sedangkan satu lempeng kecilnya atau lempeng minornya apa? Itu lempeng Filipina. Jadi tahu ya jawabannya, lempeng Indo-Australia ya, lempeng Indo-Australia jawabannya. Kemudian lempeng Pasifik sama lempeng Eurasia. Maka jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Ya, gampang aja. Yang ini. Indo-Australia, Pasifik, sama Eurasia. Kalau lempeng minornya itu Filipina, nomor 4. Jadi kalian bisa tengok juga sih, kalau yang ada 4-nya berarti ini kan lempeng minor, ini juga lempeng minor, berarti salah. Seperti itu. Kemudian kalau ini lempeng Atlantik, kita tidak ada. Nah, Atlantik itu kan sangat jauh dari kita, seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Oke, lanjut nomor 10. Jenis homo yang memiliki ciri-ciri berbadan kerdil atau kurcaci dalam kurung hobbit, bermata pencarian berburu dan fosilnya banyak ditemukan di Gua Liang Bua adalah homo. Ini sudah kita bahas. Nah, kalau Pekinensis ini merupakan, ini bukan dari Indonesia ya. Kalau Pekinensis ini Homo Pekinensis ini berasal dari Peking atau Tiongkok. Ini enggak jadi diingat, kalau Pekinensis ini kalian bisa baca. Bentar ya. Kalian bisa baca di halaman ini dia, halaman 46. Ada. Jadi Pithecanthropus pekinensis atau Homo Peking ini berasal dari Tiongkok. Jadi enggak dari Indonesia ya. Kemudian Homo floresiensis. Nah, jadi jawabannya sebetulnya Homo floresiensis. Homo floresiensis ini manusia dari Flores ya. Jadi mereka dikenal dengan sebutan kurcaci atau hobbit. Kenapa? Jadi karena memang fosil yang ditemukan di sana itu di Gua Liang Bua ini memang kecil gitu ya, pendek-pendek ininya fosilnya. Jadi ukuran fosil ukuran yang dewasanya saja itu sangat pendek, sehingga mereka mendapat sebutan hobbit seperti itu. Jadi diingat manusia purba yang mendapat julukan hobbit itu adalah Homo floresiensis. Diingat ya, kalau dengar kata hobbit. Pernah nonton Hobbit kan? Ibu perasaan udah jelaskan inilah. Hobbit ini kan tentang film-film kurcaci kayak gitu. Nah, jadi yang mendapat julukan Hobbit ini adalah Homo floresiensis. Bisa dibaca di bukunya, itu juga ada di halaman 47 di buku kalian. Kalau Wajakensis ini manusia dari Wajak, Soloensis dari Solo, Habilis ini bukan dari Indonesia. Homo habilis. Kalau Homo habilis ini manusia purba yang berasal dari Afrika Timur ya nak ya. Dari Tanzania, ini Homo habilis. Oke. Lanjut nomor 11. Jadi jawabannya floresiensis. Ada yang salah kemarin? Atau betul semua? Oke, nomor 11. Sebutan Pithecanthropus erectus merupakan ciri khusus manusia purba, yaitu, nah, ingat ya, kalau jenis manusia purba yang paling tua itu adalah Meganthropus
Paleojavanicus dari jenis Meganthropus. Kemudian, tapi itu ini yang di Indonesia ya, jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia yang paling tua itu adalah Meganthropus Paleojavanicus atau dari jenis Meganthropus. Kemudian namun jenis fosil manusia purba yang pertama kali ditemukan di Indonesia itu adalah dari jenis Pithecanthropus, tepatnya Pithecanthropus erectus. Jadi sebutan Pithecanthropus erectus ini merupakan jenis manusia purba yang pertama kali ditemukan di Indonesia ya. Siapa penemunya? Nah, penemunya adalah Eugene Dubois. Ini Pithecanthropus erectus. Tapi kalau jenis manusia purba yang paling tua itu ada Meganthropus. Meganthropus itu penemunya von Koenig-Sual sama Pithecanthropus mojokertoensis itu juga penemunya von Koenig-Sual. Tapi kalau misalnya ditanya dari jenis Homo yang pertama kali ditemukan di Indonesia itu apa? Homo apa? Nah, jawabannya adalah Homo wajakensis. Kalau dari jenis Homo ya, yang pertama kali ditemukan di Indonesia itu jenisnya jenis Homo wajakensis. Tapi dari secara keseluruhan yang pertama kali ditemukan di Indonesia itu adalah jenis manusia purba Pithecanthropus erectus. Ini yang pertama kali ditemukan di Indonesia, jenis Pithecanthropus. Penemunya adalah Eugene Dubois. Ingat. Oke. Pithecanthropus erectus. Oke. Pitheca ini artinya apa? Pitheca ini kan artinya kera. Anthropus ini artinya manusia, berarti manusia kera. Erectus ini artinya apa? Berjalan tegak. Jadi ciri khusus manusia purba ini yaitu mampu berjalan tegak. Jadi jawabannya adalah A. Kalau mampu menggunakan tangannya atau berlengan panjang ini adalah Homo habilis. Memiliki tubuh raksasa atau besar ini Meganthropus. Mega artinya besar, Anthropus artinya manusia. Jadi Meganthropus kalau yang memiliki tubuh besar atau raksasa. Kemudian manusia cerdas atau bijaksana ini Homo Homo sapiens. Jadi kayak Homo wajakensis, Homo soloensis, floresiensis ini bisa disebut sebagai Homo sapiens, termasuk ke dalam Homo sapiens. Jadi apa arti dari Homo sapiens? Bukan berarti Homo sapiens itu beda dari kayak Homo soloensis sama wajakensis ya. Itu sama aja. Jadi Homo sapiens itu artinya Homo itu kan artinya manusia, sapiens itu artinya cerdas atau bijaksana. Kemudian manusia bertubuh pendek atau kerdil ini Homo floresiensis nih. Tadi sudah kita bahas nih. Homo floresiensis. Oke, jadi jawabannya A ya, mampu berjalan tegak. Oke, lanjut nomor 12. Berikut adalah jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia kecuali, ingat di sininya ya. Ini yang ditemukan di Indonesia, berarti yang tidak ditemukan di Indonesia. Kalian udah tahu. Kalau Meganthropus Paleojavanicus, manusia raksasa yang ditemukan di Java, Jawa. Valeo artinya tua. Ini jenis manusia purba tertua di Indonesia ya, Meganthropus Paleojavanicus nih. Pithecanthropus erectus ini jenis manusia purba yang pertama kali ditemukan di Indonesia. Oke. Selanjutnya ada Pithecanthropus mojokertoensis. Ini ditemukan di Mojokerto di Indonesia juga. Ini Meganthropus sama Pithecanthropus penemunya sama von Koenig-Sual. Kalau yang ini Eugene Dubois. Oke, lanjut. Homo floresiensis. Ini manusia dari Flores. Flores itu kan ada di Indonesia. Kemudian Homo habilis, terakhir Homo habilis. Homo habilis ini tadi udah Ibu jelaskan, ini ditemukan di Afrika Timur. Jadi jawabannya adalah Homo habilis. Kalau floresiensis, Mojokerto, erectus, valeo ini ditemukan di Indonesia. Oke, lanjut. Nomor 13. Perhatikan data berikut ini.
Berdasarkan data di atas, jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia yang paling tua. Ingat, yang paling tua ditunjukkan oleh nomor. Tadi Ibu udah bilang jenis manusia purba yang paling tua yang ditemukan di Indonesia ya, bukan di negara lain. Jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia yang paling tua itu adalah jenis Meganthropus. Kalian tengok aja di sini. Oke, jadi jawabannya adalah Meganthropus nih ya. Jadi jawabannya nomor 3, Meganthropus paleojavanicus. Salah. Oke, lanjut. Salah. Aduh. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 3, B. Lanjut ya. Nomor 14. Manusia purba pada masa Paleolitikum hidup dengan cara nomaden. Migrasi yang dilakukan manusia purba disebabkan oleh ini pada masa Paleolitikum ini yang paling tua nih ya. Paleo artinya tua, litikum artinya batu. Pokoknya kalau litikum itu artinya batu. Litikum itu berasal dari kata litos, bahasa Yunani nih ya. Litos artinya batu. Paleo ini artinya tua, berarti zaman batu tua. Yang pertama nih, kan ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, baru masuk zaman perundagian. Nah, manusia purba pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua hidup dengan cara nomaden. Nomaden ini artinya berpindah-pindah ya. Migrasi yang dilakukan manusia purba tersebut disebabkan oleh ingin tahu wilayah baru tidak, mencari wilayah yang subur untuk pertanian tidak, karena di sini mereka belum mengenal namanya bercocok tanam. Ini belum bercocok tanam mulai dikenal itu pada masa Mesolitikum akhir, itu pun ya. Dan kemudian baru mulainya pada masa Mesolitikum akhir, kemudian diterapkan pada masa Neolitikum. Kemudian mengikuti gerak hewan buruan dan sumber mata air. Nah, jawabannya yang ini, mengikuti gerak hewan buruan dan juga sumber mata air. Karena pada masa Paleolitikum ini dikenal juga dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan, atau disebut juga dengan food hunter and food gathering. Masa berburu, hunting and food gathering. Masa berburu dan juga mengumpulkan makanan. Berarti namanya mereka berburu, otomatis yang diikuti oleh mereka adalah gerak hewan buruannya. Hanya makan saja yang tujuan mereka makan. Tujuannya untuk apa? Makan, untuk bertahan hidup, seperti itu. Ekspansi wilayah ini mereka belum mengenal seperti ini ya. Mencari gua-gua payung, mereka juga karena masih nomaden, mereka belum mengenal namanya tempat tinggal. Kalau gua payung ini mereka sudah mulai menetap, ini adanya pada masa Mesolitikum. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 15. Jika kita mengamati hasil temuan artefak-artefak yang dilakukan oleh para arkeolog, berdasarkan hasil kebudayaan masyarakat praaksara dapat dikelompokkan ke dalam pembabakan zaman berikut. Oke, zaman praaksara. Zaman praaksara itu dimulai Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, sama Megalitikum. Jadi jawabannya adalah B. Kalau yang belakangnya Zoikum ini berkenaan dengan perkembangan bumi berdasarkan secara geologis ya. Zoikum nih, dari yang mulai belum ada kehidupan sampai mulai adanya kehidupan, sampai adanya manusia. Oke. Ini juga
cari aja yang ujung-ujungnya. Ini kan zoikum, cari yang ujungnya. Ini letikum, 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 letikum. Oke, lanjut nomor 16. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau Mesolitikum, Nusantara dihuni oleh ras pendatang baru. Pada masa Mesolitikum ya. Ya tengok ininya, ini Mesolitikum. Ras pendatang baru yaitu ras Australomelanosoid dan ras Mongoloid. Kedua ras ini diyakini nih hasil evolusi manusia sebelumnya. Salah ya, tidak yang ini. Dari soalnya aja udah jelas loh, nah. Nusantara dihuni oleh ras pendatang baru yaitu ras Australomelanosoid dan ras Mongoloid. Kedua ras ini diyakini di sini sebetulnya udah ada nih ras pendatang baru, berarti mereka bukan berasal dari Indonesia, artinya mereka berasal dari luar Nusantara. Oke. Pada masa Mesolitikum, jadi ada dua hipotesis pada masa Mesolitikum ini ya. Ada dua hipotesis. Yang pertama, apa namanya, jenis manusia purba yang hidup pada masa sebelumnya, pada masa Paleolitikum, misalnya seperti Homo soloensis, mojokertoensis, ojakensis. Nah, itu mengalami kepunahan, jadi nggak ada lagi atau dalam proses kepunahan. Namun pendapat yang kedua atau hipotesis yang kedua, mereka nggak punah tapi kohabitasi atau kawin mawin dengan ras pendatang ini tadi, ras pendatang baru, yaitu ras Australomelanosoid sama ras Mongoloid. Seperti itu. Jadi kedua ras ini berasal dari luar Nusantara. Kalau Proto Melayu sama Deutero Melayu ini juga bukan. Proto Melayu masuk ke Indonesia itu 1500 sebelum Masehi. Ini tepatnya pada masa Neolitikum. Kalau Deutero Melayu atau Melayu muda ini 300 tahun sebelum Masehi datang ke Indonesia, atau tepatnya pada masa Perundagian atau zaman logam. Kalau Proto Melayu pada zaman atau masa Neolitikum, kalau Deutero Melayu pada zaman atau masa Perundagian atau zaman logam. Oke. Nomor 17. Hasil budaya yang menjadi ciri khas pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau hunting and food gathering. Tingkat sederhana berarti pada masa Paleolitikum. Ingat ya, ini kan di sini jelas masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau hunting and food gathering, berarti ini pada masa Paleolitikum adalah Abrisorose. Tidak, karena Abrisorose ini adanya pada masa Abrisorose ini artinya apa? Gua-gua payung. Ini adanya mereka mulai mengenal Abrisorose ini pada masa Mesolitikum. Kalau tingkat sederhana mereka belum mengenal tempat tinggal, jadi tinggal di sembarang tempat saja seperti itu. Kemudian Kyoken Modinger ini juga ada atau merupakan hasil kebudayaan dari masa Mesolitikum. Sedangkan yang ditanya di sini masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Berarti ini Paleolitikum. Kalau tingkat lanjut, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut itu baru Mesolitikum. Kalau yang di sini ditanyakan berarti Paleolitikum. Oke. Serpih bilah atau flax. Oke, ini merupakan ciri dari hasil budaya, termasuk salah satu hasil kebudayaan Paleolitikum. Kemudian kapak perimbas atau chopper ini juga gerabah. Gerabah belum ada ya pada masa ini. Nah, jadi jawabannya kalau enggak C berarti D. Nah, sekarang pertanyaannya, yang tidak ada pada masa setelahnya apa?
Nah, kalau serpih bilah atau flax ini pada masa Mesolitikum masih ada. Nah, jadi yang menjadi ciri khas pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau Paleolitikum itu adalah kapak perimbas atau chopper. Karena kalau serpih bilah ini pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut itu masih ada flax nih atau serpih bilah. Tapi kalau kapak perimbas tuh enggak ada. Kapak perimbas tuh merupakan kapak yang paling sederhana ya nak. Itu bentuknya masih sangat masif, apa adanya kayak gitu. Misalnya ditemukan dari alam batu, misalnya batu tuh bentuknya seperti itu, ya udah kayak seperti itu saja, kasar, tidak dihaluskan sama sekali atau tidak ditajamkan sama. Jadi apa adanya, bentuk yang apa adanya yang sederhana seperti itu. Itu kapak perimbas. Lanjut, ini dia. Gambar di atas merupakan salah satu bukti peninggalan hasil kebudayaan pada masa praaksara yang disebut. Ini merupakan gua payung. Gua payung yang disebut dengan Abrisorose. Gua payung atau Abrisorose. Ini Abrisorose ya. Oke. Kalau febel ini alat dari tulang. Kalau flax ini tadi serpih bilah, batu ya. Kalau kyokan mondinger ini tumpukan kulit kerang, ini sampah dapur. Nekara ini adanya pada zaman perundagian atau zaman logam. Jadi terbuat dari tembaga. Jadi jawabannya adalah Abrisorose, gua payung. Tempat menetap, tempat tinggal bagi manusia pada masa Mesolitikum atau pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Seperti itu. Lanjut nomor 19. Perhatikan data berikut ini. Berdasarkan data tersebut yang bukan ciri dari kehidupan masyarakat praaksara, masa bercocok tanam tingkat sederhana atau Neolitikum adalah. Oke, kita mulai. Yang pertama ada A 1, 2, dan 3. Ini nomor 19 ya. A 1, 2, dan 3. 1. Sedenter atau menetap. Oke, pada masa Neolitikum memang sudah sedenter atau menetap karena mereka sudah bercocok tanam ya. Konsekuensi dari bercocok tanam otomatis mereka harus sedenter, harus menetap. Karena mereka berpindah-pindah, gimana cara ngurusin cocok tanamnya, pertaniannya, kan pasti. Karena konsekuensi dari bercocok tanam itu pasti sedenter, menetap, pasti menetap seperti itu. Yang kedua, semi sedenter. Semi sedenter ini kan artinya dia sudah mulai mengenal tempat tinggal, tapi masih pindah-pindah. Kayak gitu loh. Jadi mereka masih berburu dan mengumpulkan makanan. Namun mereka punya tempat tinggal, mengenal tempat tinggal seperti gua-gua payung tadi, Abrisorose ini adanya pada masa Mesolitikum. Berarti salah ya nomor 2 nih. Nomor 2 nih salah. Berarti 1, 2 aja. Dah nomor 2-nya udah salah. Oke, salah. Berarti semua jawaban yang ada nomor 2-nya salah. Berarti ini juga salah. Oke. Nomor yang A dan D udah pasti salah karena semi sedenter itu adanya pada masa Mesolitikum. Oke, lanjut yang B 3, 4, dan 5. Bercocok tanam dan beternak. Ini juga betul. Bercocok tanam dan beternak. Pada masa Neolitikum atau masa bercocok tanam tingkat sederhana mereka itu bercocok tanam dan juga beternak. Jadi nomor 3 ini betul. Kemudian 4, food producing. Food producing ini juga betul. Oh, ibu salah ya.
Oh, di sini pertanyaannya berdasarkan data tersebut yang bukan ciri dari kehidupan masyarakat praaksara. Yang bukan ya, yang bukan. Oke, yang bukan yang mana saja sih? Kayak tadi nomor 2 semi sedenter. Kemudian kalau sedenter ini menetap itu sudah pasti, bercocok tanam juga sudah pasti, food producing juga sudah pasti. Food producing ini artinya menghasilkan makanan, berarti mereka bercocok tanam nih ya, bercocok tanam, beternak ini disebut dengan food producing ya. Bercocok tanam dan beternak, nama lainnya ya food producing, sama aja seperti itu. Kemudian mendirikan rumah sederhana dari kayu ini juga sama. Nah, ini konsekuensi dari bercocok tanam, pasti mereka sedenter atau menetap, dan juga mendirikan rumah, pasti mereka butuh tempat tinggal. Oke, Proto Melayu ini datang ke Indonesia pada masa Neolitikum, itu betul. Jadi ini juga betul. Yang salah tadi mana nomor 2 semi sedenter. Kemudian Deutero Melayu datang ke Indonesia pada masa Perundagian atau zaman logam, berarti nomor 2 salah, nomor 7 salah. Oke. 2 7 yang salah. Sarkofagus. Ingat ada yang 27 ini. 27 sama sarkofagus. Sarkofagus ini merupakan salah satu hasil kebudayaan pada masa megalitikum atau zaman batu besar. Sarkofagus ini merupakan peti mayat ya. Peti mayat dengan tutup dari batu. Jadi jawabannya adalah 2, 7 dan 8. Kontrol. Oke. Jadi jawabannya adalah 2, 7 dan 8. Di sini yang bukan ya. Yang bukan ciri dari kehidupan masyarakat praksara pada masa bercocok tanam tingkat sederhana. Yang bukan yang ini. Kalau semi sedenter ini kan dia tadi sudah dijelaskan ya. Dia masih berpindah-pindah tapi sudah mengenal tempat tinggal. Oke, lanjut. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut ini. Tuh. Gambar tersebut merupakan kioken Modinger atau sambah dapur yang menunjukkan salah satu bukti kehidupan manusia praksara pada masa Mesolitikum, yaitu berupa, ini sudah jelas. Kalau Abri Sorose gua payung, kalau kioken Modinger ini sampah dapur. Sampah dapurnya berupa apa? Berupa tumpukan kulit kerang dan seafood yang sudah membatu setinggi 7 meter. Oke. Jadi jawabannya ini ya. Jadi kioken Modinger itu merupakan sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang dan seafood yang sudah membatu setinggi 7 meter. Ini merupakan salah satu bukti kalau pada masa Mesolitikum itu manusia purba itu ada yang menetap di gua, tapi ada juga yang menetap di pesisir. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa di pesisir pantai itu ada manusia purba yang tinggal di sana, seperti itu. Jod nomor 21. Pada masa bercocok tanam, masyarakat praaksara telah mengenal konsep kepemimpinan yang dikenal dengan istilah. Pada masa bercocok tanam, masyarakat praaksara telah mengenal konsep kepemimpinan yang dikenal dengan istilah. Nak, bercocok tanam ini pada masa apa, nak? Ingat, kalau masa Paleolitikum sama Mesolitikum itu disebut juga dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ingat, Paleolitikum, Mesolitikum itu masa berburu dan mengumpulkan makanan atau hunting and food gathering. Terus kalau masa bercocok tanam kapan dong? Nah, ingat Neolitikum sama Megalitikum. Ini kan ada 4 nih. Jadi Neolitikum sama Megalitikum itu disebut atau dikenal dengan sebutan masa bercocok tanam. Berarti Neolitikumnya masa bercocok tanam tingkat sederhana, Megalitikum masa bercocok tanam tingkat lanjut, seperti itu ya. Nah, jadi pada masa Neolitikum atau masa bercocok tanam itu telah dikenal dengan istilah konsep kepemimpinan. Jadi pada saat itu sudah mulai adanya, mereka sudah mulai mengangkat
pemimpin-pemimpin atau ketua suku seperti itu loh. Ada mungkin kepala kampungnya, karena mereka pada saat itu sudah mulai tinggal di perkampungan, sudah mulai tinggal di desa-desa, sudah membuat rumah dari bambu seperti itu. Pokoknya dari alam lah, bahan-bahannya dari bambu, dari kayu seperti itu. Nah, oke. Konsep kepemimpinan yang dikenal dengan istilah, kalau Abri Sorose ini kan tadi gua payung, tempat tinggal manusia pada masa Mesolitikum. Ya kan mau tinggal sampah dapur. Teknik cair Verdu. Ini teknik pembuatan ini nih. Teknik pembuatan alat dari logam. Berarti namanya dari logam, dia adanya pada zaman logam dong. Pada zaman perundagian. Sedangkan yang ditanya di sini masa bercocok tanam. Bivalve. Bivalve juga merupakan salah satu teknik pembuatan alat dari logam. Jadi ada dua cara, bivalve sama teknik cair Verdu. Ini juga berarti adanya pada masa perundagian. Otomatis jawabannya adalah primus inter pares. Gitu saja caranya. Tengok ABC-nya. Menurut kalian yang mana sih? Gitu. Ingat, konsep kepemimpinan yang dikenal dengan istilah primus inter pares. Jadi pada masa bercocok tanam atau neolitikum, mereka sudah mulai ada pemimpin-pemimpin kelompoknya yang dikenal dengan istilah primus inter pares. Oke. Lanjut nomor 22. Masyarakat praaksara pada masa bercocok tanam atau neolitikum. Ini sama dengan yang di atas ya. Kalau neolitikum ini masa bercocok tanam tingkat sederhana. Sudah memiliki dan mengembangkan sistem kepercayaan. Jadi pada masa ini sudah ada kepercayaan. Salah satunya adalah kepercayaan terhadap roh-roh yang ada di bumi, baik pada benda hidup maupun benda mati, ataupun pada roh-roh nenek moyang mereka yang disebut dengan kepercayaan. Nah, kepercayaan apa nih? Kepercayaan terhadap roh nenek moyang tuh, nak. Oke. Kalau monoteisme ini, mono itu kan artinya satu, teisme ini Tuhan, berarti percaya kepada Tuhan yang satu. Kayak Islamnya, kayak kita nih agama Islam, kita nih disebut juga dengan agama monoteisme, agama yang memiliki kepercayaan hanya kepada satu Tuhan, itu namanya monoteisme. Kita Islam nih, berarti kalau roh nenek moyang bukan monoteisme ya. Kemudian politeisme. Kalau politeisme ini, poli itu kan artinya banyak, teisme ini Tuhan, berarti memiliki banyak Tuhan. Misalnya kayak agama Nasrani, Kristen gitu ya. Itu namanya politeisme. Atau misalnya kayak kepercayaan bangsa Yunani sama Romawi, mereka punya 12 Tuhan atau 13 dewa, dewa-dewi itu politeisme tuh namanya. Kalau kita nih yang beragama Islam itu monoteisme. Diingat ya, pokoknya yang punya satu Tuhan itu berarti monoteisme. Kemudian Trinitas. Trinitas ini kan tri itu kan tiga. Trinitas nih yang punya tiga Tuhan. Ini Nasrani nih ya, Kristen. Kemudian animisme. Anime artinya roh. Jadi kepercayaan terhadap roh. Jadi jawabannya adalah animisme. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kalau dinamisme, ini kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kemampuan gaib. Ini dinamisme. Kalau dinamisme itu contohnya misalnya mereka percaya kepada keris, jimat, misalnya batu akik yang dianggap memiliki kekuatan gaib dan lain sebagainya. Itu dinamisme. Kalau animisme, kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Oke. Jadi jawabannya D ya. Oke, lanjut. Gambar tersebut merupakan salah satu peninggalan kebudayaan megalitikum yang berfungsi sebagai peti mayat. Ini udah Ibu bahas sebetulnya tadi di atas. Ini namanya sarkofagus. Sarkofagus ini merupakan peti mayat yang memiliki tutup. Nah, kalau dolmen ini apa? Jadi kalau dolmen ini meja yang terbuat dari batu. Jadi ingat nak, kalau cari ciri dari megalitikum, mega ini kan artinya besar, litik itu artinya batu. Jadi hasil kebudayaan pada masa megalitikum itu memang
cirinya itu memang batu yang dibuatnya itu memang besar-besar kayak menhir. Itu kan besar sekali, tinggi, besar. Itu kan tugu untuk memperingati orang yang sudah mati. Ini masih ada ya. Di Toraja itu masih ada. Ibu tunjukkan. Kemudian ada sarkofagus nih, peti mayat terbuat dari batu. Itu ukurannya juga besar. Yang dipahat itu batu-batu besar, bukan batu kecil seperti itu loh. Kalau misalnya kayak pada masa Paleolitikum, Mesolitikum, itu kan kecil-kecil yang dibuatnya. Misalnya kayak apa ya? Kayak apa namanya? Kapak genggam, kapak perimbas, kapak lonjong, itu kan kecil-kecil batunya. Tapi kalau hasil kebudayaan megalitik ini memang besar-besar batunya. Makanya disebut dengan zaman megalitikum, zaman batu besar. Karena memang hasil kebudayaan pada masa ini itu digunakan batu-batu yang sangat besar kayak menhir, sarkofagus, waruga, dolmen. Nah, seperti arca batu ini besar semua nih. Dolmen ini meja yang terbuat dari batu. Jadi fungsinya untuk apa? Ini kalau dolmen ini fungsinya untuk meletakkan tempat sesajen, karena pada saat itu kan mereka sudah mengenal adanya animisme sama dinamisme seperti itu. Animisme ini kepercayaan terhadap roh nenek moyang tadi, jadi mereka suka meletakkan sesajen. Itu dolmen tuh, meja yang terbuat dari batu yang sangat besar. Sarkofagus ini merupakan peti mayat, tapi ada tutupnya. Ini sarkofagus nih, ada tutupnya nih. Menhir, kalau menhir ini merupakan tugu yang terbuat dari batu-batu besar. Fungsinya untuk apa? Jadi tugu ini digunakan oleh mereka untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada yang meninggal, mereka buat menhir seperti itu untuk memperingati mereka. Kemudian ada waruga. Waruga ini apa? Sama, waruga ini sama sarkofagus. Peti mayat juga kalau waruga ini. Cuman tutupnya beda ya. Nanti Ibu tunjukkan apa perbedaannya. Kemudian arca batu ini kayak sejenis patung dari batu. Oke, Ibu buka dulu di sini sebentar. Kita tengok contoh dari contoh-contoh ininya ya. Contoh apanya? Nih. Mana ya? Oke, tunggu sebentar. Sebentar. Mana ya? Nanti aja ya. Nanti aja Ibu tunjukkan. Kita selesaikan dulu pembahasannya. Oke. Nomor 24. Berikut ini suku di Indonesia yang tidak termasuk ke dalam Proto Melayu. Berikut ini suku di Indonesia yang tidak termasuk, yang tidak ya. Yang tidak termasuk ke dalam Proto Melayu. Ingat, Proto Melayu ini kan berarti Melayu tua. Proto ini artinya tua, berarti Melayu tua. Berarti yang pertama datang ke Indonesia. Ini Proto Melayu atau Melayu tua ini datang ke Indonesia pada masa Neolitikum. Diingat kalau Proto Melayu datang ke Indonesia pada masa Neolitikum, kalau Deutro Melayu atau Melayu Muda itu datang ke Indonesia pada zaman Perundagian atau zaman logam. Oke, diingat ya. Berikut ini suku di Indonesia yang tidak termasuk ke dalam Proto Melayu yang tidak. Nah, ada Dayak. Dayak ini termasuk Proto Melayu ya. Mereka sudah datang ke Indonesia lebih dulu. Toraja juga masuk ke dalam Proto Melayu. Batak juga termasuk. Papua juga termasuk. Jadi jawabannya adalah Minang. Jadi kalau yang masuk ke dalam Deutero Melayu atau yang datang ke Indonesianya baru-baru, misalnya kayak Jawa, Sunda, Minang, apalagi suku apa lagi? Banyak lah pokoknya. Jadi kalau misalnya kayak Dayak, Toraja, Batak, Papua itu lebih dulu datang ke Indonesia. Oke. Jadi jawabannya adalah Minang. Tapi kalau kayak Minang, Sunda, Jawa itu datangnya baru-baru. Makanya disebut dengan Deutro Melayu.
Oke, kalian bisa baca bukunya. Yang terakhir, Wali Songo adalah tokoh-tokoh penting dalam penyebaran agama Islam terutama di Pulau Jawa. Mereka dikisahkan memiliki kemampuan melebihi manusia biasa. Kisah Wali Songo termasuk ke dalam salah satu jenis folklore yang disebut oke. Jadi jawabannya adalah legenda. Ini sebetulnya kalau Wali Songo ini termasuk legenda agama ya. Legenda keagamaan kayak gitu. Jadi legenda itu ada jenis-jenisnya. Kalian bisa baca juga di bukunya. Legenda tuh nggak cuman legenda gitu saja, tapi bermacam-macam. Nah, bisa kalian baca itu di halaman berapa ya? Oke, di halaman 75 di sini ada jenis-jenis folklore. Nah, jadi kalau Wali Songo ini termasuk legenda keagamaan. Oke. Jadi legenda itu apa? Legenda itu prosa rakyat atau cerita rakyat yang dianggap oleh yang punya cerita itu sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi, seperti itu. Jadi nyata kayak gitu loh. Ibaratnya legenda ini disebut dengan kisah nyata seperti itu. Oke. Sejauh ini paham ya? Sebentar. Tadi sebentar. Sini apa ya? Nah, ya seperti ini. Nah, Ibu mau nunjukkan. Hasil-hasil kebudayaan. Nah, kalau pada masa megalitikum atau zaman batu besar tadi ya, itu memang ini disebut dengan punden berundak. Nah, jadi di Indonesia tuh banyak ya punden berundak yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu hasil peninggalan dari zaman megalitikum, zaman batu besar. Jadi yang mereka pahat itu memang batu-batu besar yang mereka gunakan. Nah, makanya disebut dengan zaman megalitikum karena memang hasil kebudayaan pada masa megalitikum ini peninggalan-peninggalan itu besar-besar kayak gitu. Nah, ini punden berundak. Punden berundak ini merupakan salah satu dasar di mana pembuatan candi pada masa Hindu-Buddha. Jadi kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan, dasar pembuatannya itu awalnya dari sini, dari punden berundak yang ada pada masa megalitikum. Jadi bagian bawahnya itu lebih besar, naik ke atasnya agak besar, kemudian ke atasnya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ini punden berundak. Ini salah satu hasil kebudayaan pada masa megalitikum ya nak ya. Oke, itu punden berundak. Kemudian mana lagi? Nah, ini sarkofagus. Ini sama kayak yang tadi. Jadi tutupnya seperti ini. Kalau sarkofagus dia agak memanjang. Kemudian apa sih bedanya sama waruga, Bu? Ada kok waruga. Sebentar, Ibu tunjukkan waruganya ya. Waruga. Oke. Waruga. Nah, ini waruga. Nah, kalau waruga nih kayak gini. Dia nggak memanjang. Jadi kalau waruga ini model mayatnya itu dimasukkan ke dalam waruga itu dilipat kayak duduk gitu loh. Kayak duduk, nggak duduk sih. Dilipat lututnya itu kayak dirangkul lututnya seperti itu. Jadi kecil. Jadi dari batu ya nak, batu tuh dilobangi bagian dalamnya. Jadi mayat tuh dimasukkan ke dalam sini. Ini waruga, jadi beda tutupnya. Kalau waruga nih seperti ini. Kalau sarkofagus tadi tahu kan, itu agak memanjang kalau sarkofagus. Ini ini juga waruga. Jadi kecil-kecil kalau waruga nih agak peta kayak gitulah. Ini waruga. Jadi kalau sarkofagus memanjang kayak segi. Nah, ini sarkofagus. Oke. Kemudian lagi ya. Punden belunak. Nah, ini menhir.
Ini masih ada nih. Nah, menhir nih, batu-batu tegak ini pendek atau tinggi? Ini tinggi loh, besar-besar batunya, bukan kecil-kecil, besar-besar. Itu menhir. Menhir itu fungsinya untuk memperingati orang-orang yang sudah meninggal, seperti itu. Oke, nah lagi ya. Nah, ini menhir. Ini sarkofagus juga. Nah, ini sarkofagus nih. Kalau sarkofagus diingat aja tutupnya tuh biasanya di bagian sininya tuh kayak ada dibuat muka orang atau muka binatang. Nah, ini sarkofagus nih. Ciri-ciri dari sarkofagus nih seperti ini. Di bagian sininya tuh, di bagian tutupnya itu dibuat seperti ukiran manusia atau ukiran binatang seperti itu. Itu sarkofagus. Ini terbuat dari batu ya. Tapi kalau yang ini ya terbuat dari batu, sarkofagus. Kalau waruga dia nggak ada ininya, nggak ada ukiran di tutupnya. Nah, kalau ini menhir, batu yang ditegakkan, tugu-tugu batu yang ini tinggi, tengoklah. Ini kan sangat tinggi nih, hampir sama tingginya dengan rumah-rumah orang. Ini merupakan salah satu perumahan di Toraja ya. Jadi rumah-rumah di Toraja itu memiliki ciri khas seperti ini. Kepalanya seperti ini. Jadi berarti sangat tinggi nih menhir nih. Fungsi menhir ini untuk apa? Jadi fungsi menhir ini untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Kemudian kenapa kok bisa beda-beda Bu ukurannya, ada yang pendek, ada yang tinggi. Jadi sebetulnya menurut kepercayaan mereka, semakin tinggi batu yang dibuat atau semakin tinggi posisinya, itu semakin memudahkan orang yang mati tadi menuju nirwana atau surga. Itu kepercayaan mereka ya. Kita harus menghormati. Oke. Ini arca batu. Arca batu ini patung yang terbuat dari batu. Jadi banyak arca. Apalagi kayak di candi-candi, candi Prambanan, candi Borobudur itu kan banyak arca batu. Nah, ini dia dolmen. Dolmen ini merupakan meja yang terbuat dari batu. Jadi besar nih ya. Kan termasuk batu besar nih. Tapi kalau kayak di masa Paleolitikum atau Mesolitikum kan hasil kebudayaannya batu-batunya kecil-kecil kayak kapak genggam, ya cuman sebesar tangan mungkin gitu kan. Kapak lonjong, kapak perimbas, itu kan kecil-kecil. Kalau kayak di Megalitikum ini memang besar-besar batunya. Ini eh, merupakan dolmen atau meja yang terbuat dari batu-batu besar. Yang fungsinya untuk apa? Untuk meletakkan tempat sesajen. Jadi sesajennya diletakkan di sini saat pemujaan gitu ya. Itu namanya dolmen. Oke. Sejauh ini paham ya? Itu tadi. Nah, kalau ini menggambarkan apa? Ini teknik slash and burn. Teknik apa namanya? Slash ditebang, burn dibakar. Ini pertanian yang pertama kali pada masa Mesolitikum akhir. Mereka mulai mengenal teknik slash and burn untuk pertanian. Jadi mereka saat akan membuka lahan, mereka menggunakan teknik ini. Mereka menebang kemudian membakar. Jadi kalau misalnya ada manusia yang sekarang membuka lahan dengan cara tersebut, berarti meniru cara manusia purba. Seperti itulah nak, kira-kira. Masih ada nggak sih? Sampai sekarang masih banyak yang menggunakan cara tersebut. Mau cara cepat gitu kan, tebang bakar, habis itu nggak tahu loh jadinya kabut asap seperti itu. Nah, ini sarkofagus, dia punya tutup, kemudian di bagian tutupnya ini biasanya ada ukiran gambar manusia ataupun binatang. Itu sarkofagus ya. Kalau waruga tuh nggak ada, di bagian tutupnya ini nggak ada kayak ukiran tuh nggak ada ukiran manusia atau binatang tuh nggak ada. Itu bedanya kalau waruga sama sarkofagus. Masih ada nggak Bu sampai sekarang? Masih ada. Kalian kalau mau nengok itunya ada di Taman Purbakala. Ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki Taman Purbakala. Oke. Nah, ini Candi Borobudur.
Nah, ini Candi Borobudur. Jadi pembuatan candi ini dasarnya itu mengikuti cara pembuatan waruga pada masa atau pada zaman megalitikum. Seperti ini kan, bagian bawahnya besar, atasnya besar, ke atasnya besar. Oke. Nah, salah satu peninggalan kebudayaan megalitikum yang masih ada sampai sekarang nih, ada ya. Tuh masih ada Gunung Padang. Ada yang pernah dengar Gunung Padang? Gunung Padang merupakan situs megalitik terbesar di Indonesia. Jadi Gunung Padang itu disebut juga dengan piramida terbesar di Asia ya. Kalian boleh cek di YouTube ataupun di Google aja boleh tentang situs Gunung Padang. Jadi situs Gunung Padang itu merupakan situs peninggalan zaman megalitik. Jadi disebut juga dengan piramid terbesar di Asia. Itu adanya di Indonesia ya. Ada di Jawa Barat. Jawa Barat ya, Gunung Padang. Gunung Padang bukan berarti di Padang ya, dia ada di Jawa Barat, namanya Gunung Padang. Jadi di sana terdapat batu-batu besar. Kalian boleh cek di YouTube, nonton. Oke, sejauh ini pembahasan kita, semoga kalian mengerti. Besok akan kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Oke, syukron kasiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.